Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kita sampai pada pembelajaran 5. Baik, sebelum kita mulai, mari kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu. Berdoa sebelum melakukan kegiatan. Persiapan berdoa mulai. Selesai? Baik, berikutnya kalian bisa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kalian bisa menyiapkan buku catatan IPS dan SPDP. Kita mulai dengan muatan pelajaran IPS terlebih dahulu. Silakan mencatat poin-poin penting yang ada pada video kita kali ini. Materi kita hari ini adalah penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, oleh sebab itu kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebenarnya sudah sering kita lakukan ya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah ini seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari sebenarnya ya. Di antaranya contohnya adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian bangga memakai barang buatan dalam negeri. Nah, berikutnya adalah mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, kemudian rajin membantu orang tua. Nah, itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan di lingkungan rumah ya, sudah sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah. Nah, berikutnya makna proklamasi yang kita terapkan di lingkungan sekolah ini juga sudah sering kita lakukan sebenarnya ya. Di antaranya contohnya adalah mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, kemudian mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Nah, karena pramukanya masih online, kita ikuti di grup online saja ya. Kemudian toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Contohnya, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Kemudian, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Mendukung pemerintah dalam menghargai dan menghormati antar masyarakat Indonesia. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, berikutnya kalian bisa lihat latihan yang ada di buku kalian ya. Ayo membaca di LKS kalian. Ayo membaca halaman 21. Silakan dibaca, di situ ada bacaan tentang destinasi budaya Indonesia
yang berjudul Selain Destinasi Wisata, Kenali Batam Lebih Dekat dengan 3 Festival Kebudayaan ini. Nah, di situ ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalian bisa menghentikan videonya saat kalian membacanya. Setelah membaca, nanti kita bahas apa yang ada di dalam bacaan. Silahkan membaca terlebih dahulu. Nah, setelah selesai membaca, kalian bisa melihat latihannya. Ayo berdiskusi halaman 22 ya. Yang pertama di sini kalian diminta untuk mendiskusikan dua hal tersebut. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, yang pertama, bagaimana makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan festival-festival di Batam? Nah, dari bacaan tadi kita tahu bahwa festival di Batam mengandung unsur memperkenalkan budaya-budaya. Nah, hal itu termasuk dalam bentuk mewarnai kemerdekaan karena bangga akan budaya lokal. Nah, dari sini, dari bacaan ini, apa yang bisa kalian pelajari tentang kegiatan festival-festival di Batam yang terkait dengan makna proklamasi kemerdekaan? Ya, dari bacaan tadi yang kita pelajari adalah dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan mengenal budaya lokal. Nah, berikutnya untuk yang ayo berlatih ini ya, masih di halaman 22. Berilah contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini sudah ada form pengisian ya, ada box pengisiannya, ada diagramnya. Kalian bisa isi langsung di box atau di kotak-kotaknya ya. Nah, kalau di rumah ya seperti tadi contoh-contoh yang ada pada slide sebelumnya tadi ya. Nah, di rumah contohnya mematuhi perintah orang tua. Kemudian kalau di sekolah contohnya mengikuti upacara bendera dengan tenang dan hikmat. Kadang ikut upacara juga ada yang gerak terus ngomong dengan temannya yang ada di sampingnya. Ini tidak mencerminkan makna proklamasi kemerdekaan. Seharusnya yang dilakukan adalah mengikuti upacara bendera dengan tenang dan hikmat. Kemudian penerapannya di lingkungan masyarakat contohnya adalah menghormati tetangga walaupun berbeda suku. Nah, ada ya kadang tetangga kita mungkin berasal dari daerah lain dengan suku yang berbeda, itu tetap kita hormati, tapi ini sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak masalah ya. Nah, baik, berikutnya kita masuk ke muatan pelajaran SPDP, seni budaya dan prakarya ya. Nah, di sini materi kita adalah pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Oke, kalian bisa melihat LKS kalian ya di halaman 23. Itu ada beberapa contoh tarian ya. Ada 3 gambar di situ ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ini dari atas dulu ya. Pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Nah, ada 3 bentuk penyajian di sini ya. Yang pertama tadi tari tunggal, kemudian berpasangan dan berkelompok. Nah, setiap bentuk ini dapat memiliki pola lantai yang berbeda. Untuk tari tunggal, ini merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari tetapi secara bersama. Nah, pola lantai untuk tari tunggal ini dapat tapi umumnya satu penari ya. Untuk tari tunggal biasanya umumnya itu satu penari. Kemudian
Pola lantai untuk tari tunggal ini dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, contoh tari tunggal adalah tari jaipong. Jaipong itu bisa ditarikan sendiri, juga bisa dilakukan bersama-sama ya. Jadi tunggal itu tarinya tari tunggal gitu ya. Kemudian selain jaipong adalah tari topeng kelana. Ini dilakukan satu orang. Berikutnya tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan karena berpasangan ya berarti dilakukan oleh dua orang penari. Nah, tari berpasangan ini dapat dilakukan oleh banyak penari juga, tetapi secara berpasang-pasangan. Berpasangan ya dua gitu ya. Tapi banyak penari bisa, tapi berpasang-pasangan. Kemudian pola lantai dari tari berpasangan dapat berbentuk pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, contohnya adalah tari serampang 12 dan tari payung. Berikutnya yang ketiga tari berkelompok, yaitu tari yang dilakukan secara berkelompok ya, namanya tari berkelompok, dilakukan secara berkelompok ya. Kemudian pola lantai tari berkelompok ini dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau lengkung. Nah, contohnya adalah tari piring atau tari lego-lego. Kalian bisa cari browsing ya, sekarang banyak media, nanti tari piring gambarnya seperti apa itu ya, atau gerakannya seperti apa, ada di video-video yang tersebar di YouTube banyak. Ya, untuk latihannya kalian bisa membuka LKS kalian tadi halaman 23 ya. Ayo berdiskusi. Ayo berkreasi, maaf ya. Ayo berkreasi halaman 23. Di sini kalian diminta untuk menggambar pola lantai dari masing-masing tarian tersebut ya. Kalau yang pertama ini tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah, ini geraknya ini horizontal ya, berarti lurus menyamping gitu ya. Lurus mendatar maksudnya. Lurus mendatar. Kemudian tari tanda. Nah, lihat ini gambar yang kedua, ini tari tanda dari Riau, ini bentuknya gambarnya melingkar itu ya. Itu gerakannya berarti pola lantainya bentuk lingkaran. Kemudian tari andun dari Bengkulu. Ini bentuknya apa ini ya? Ini bentuknya garis lurus ya. Ini pola dasarnya adalah garis lurus, tetapi yang belakang ini ada 3 orang, yang depan ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Berarti yang di belakang itu 3, yang depan 4 gitu ya, dibuat titik-titik. Dibuat titik-titik seperti itu. Kemudian ini yang 3 ini karena 3 ya diletakkan di tengah gitu ya, jadi bentuknya seperti trapesium gitu ya. Nah, baik, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita bahas di grup apabila ada yang dirasa kurang jelas. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.